Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ayat renungan kita pada malam ini, tertulis dalam Mazmur 16, ayat 11. Demikian firman Tuhan. Engkau akan memperlihatkan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu adalah kebahagiaan selama-lamanya. Saudaraku, kehidupan yang bermakna dalam perspektif Kristen, adalah hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Allah adalah pencipta kita, dan Dia memiliki rencana yang indah untuk setiap aspek kehidupan kita. Kita dipanggil untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Kehidupan yang bermakna dimulai dengan hubungan yang erat dengan Allah. Kita diberi kesempatan untuk mengenalnya melalui Yesus Kristus, Anak-Nya yang dikirim ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam hubungan pribadi dengan Yesus, kita menemukan pemenuhan, pengampunan, dan kasih yang tiada tara. Hidup yang bermakna mengakar pada kebenaran firman-Nya, dengan mengikuti teladan Kristus, dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudaraku, kehidupan yang bermakna juga melibatkan hidup dalam persekutuan dengan gereja, dan komunitas orang percaya. Allah tidak menciptakan kita untuk hidup sendiri, tetapi untuk hidup dalam keterhubungan dengan orang lain. Melalui persekutuan gereja, kita saling membangun, saling mendorong, dan saling menguatkan dalam iman. Kita berbagi kegembiraan dan duka cita, serta melayani satu sama lain dengan kasih. Hidup yang bermakna dalam iman Kristen, juga melibatkan pengabdian kepada sesama. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, seperti diri sendiri dan melayani mereka dengan rendah hati. Ketika kita mengasihi dan melayani sesama, kita menjadi alat yang Tuhan gunakan untuk membawa harapan, penyembuhan, dan transformasi bagi orang lain. Setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan, meski sederhana, memiliki potensi untuk mengubah hidup seseorang. Selain itu, kehidupan yang bermakna dalam iman Kristen, adalah tentang mengembangkan karakter yang saleh. Dalam menghadapi tantangan dan penderitaan, kita dipanggil untuk tetap teguh, dan memiliki iman yang kokoh dalam Allah. Mengembangkan sifat-sifat seperti kesabaran, kerendahan hati, ketekunan, dan pengampunan, adalah bagian dari proses transformasi yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Saudaraku, kehidupan yang bermakna dalam iman Kristen, tidak terbatas pada kehidupan di dunia ini. Kita memiliki harapan yang pasti akan kehidupan yang kekal bersama Allah di sorga. Hidup ini adalah persiapan bagi kehidupan abadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan dan keputusan kita diingatkan untuk menjaga pandangan yang kekal, dan mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang memiliki nilai kekal. Saudaraku, dalam mengarungi perjalanan hidup yang bermakna, kita tidak sendirian. Allah hadir bersama kita, melalui Roh Kudus-Nya yang memberi kekuatan, hikmat, dan penghiburan. Dalam persekutuan dengannya, kita dapat menjalani kehidupan yang bermakna, mengatasi rintangan, dan memberikan pengaruh positif dalam dunia ini. Di tengah kehidupan yang seringkali penuh dengan rutinitas, tuntutan, dan kekhawatiran,
mari kita ingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup dengan penuh makna. Kehidupan yang bermakna adalah tentang mengenal Allah, mengasihi sesama, dan hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Itu melibatkan penemuan diri, pengembangan karakter yang saleh, dan dedikasi untuk melayani dunia ini. Saudaraku, jangan biarkan dirimu terjebak dalam kekosongan dan keraguan. Dalam Kristus, kita menemukan arti sejati, sukacita yang melimpah, dan harapan yang pasti. Setiap tindakan kebaikan, setiap kata penghiburan, dan setiap doa yang kita panjatkan, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup, memperluas cakrawala, dan membawa terang dalam kegelapan. Kehidupan yang bermakna adalah tentang memberi, berbagi, dan membangun hubungan yang bertahan. Itu melibatkan keberanian untuk tumbuh, belajar dari kegagalan, dan melampaui batasan yang mungkin kita hadapi. Saat kita hidup dengan niat yang tulus, menyadari pentingnya setiap detik yang kita miliki, kita membuka pintu bagi kebahagiaan yang mendalam, dan kehidupan yang sungguh bermakna. Saudaraku, jadilah saksi kasih Allah yang tak terbatas dan kebaikannya yang tiada tara. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menciptakan jejak yang berarti, dan mewariskan nilai-nilai yang abadi. Hidup ini adalah anugerah yang diberikan kepada kita, jangan sia-siakan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang sungguh bermakna. Jadilah terang dalam dunia yang gelap, harapan dalam kesedihan, dan saluran berkat bagi sesama. Dengan demikian, kita akan mengalami kehidupan yang melimpah, terpenuhi, dan bermakna. Seiring perjalanan ini, ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita, memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya. Mari kita berjalan bersama dalam hidup yang bermakna, memuliakan Tuhan, dan melayani dunia ini dengan kasih yang tak terbatas. Saudaraku, semoga renungan ini mengingatkan kita, bahwa hidup yang bermakna ditemukan dalam pengorbanan diri kepada Allah, mengasihi sesama, dan mengikuti Yesus Kristus sebagai teladan. Ketika kita hidup dengan tujuan ini, kita akan menemukan kebahagiaan sejati, dan kehidupan yang sungguh bermakna di hadapan Allah. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.